Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budu mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Alladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syahrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum indahu min nikmatin tujza illa batiqa wajhi rabbihil a'la wa a'adin tahrimin tahtihal anhar zalikal fawzul kabir. Abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi asma'in amma ba'du. Kepada jemaah Baitur Rahim yang saya hormati, saya cintai, sore ini ada kajian tentang bagaimana hidup berdamai dengan corona. Ya, judulnya berdamai dengan corona. Tetapi sebetulnya tidak ada istilah damai dengan corona. Damai itu kalau kitanya mau berdamai, musuhnya atau coronanya mau berdamai. Permasalahannya kan kita mau berdamai, coronanya nggak pernah mau damai. Jadi dia nyerang kita terus. Nah, yang ada sebetulnya adalah bagaimana atau sampai kapan sih corona ini akan terjadi. Jadi menurut beberapa ahli maupun penelitian yang ada, corona ini akan bertahan lama dalam kehidupan kita selama situasinya masih seperti ini. Apalagi untuk Indonesia, sekarang ada kelonggaran PSBB dan sebagainya yang sebetulnya belum waktunya. Jadi begini, corona itu pada akhirnya nanti akan disebut berdamai dengan kita karena apa? Itu akan menjadi bagian dari sebuah penyakit yang sama kayak penyakit yang lain, kayak ada DBD, ada flu yang lain itu sama. Semua orang akan tahu bahwa oh ada COVID, oh ada DBD. Nah, pada saat itu semua orang sudah tahu dan ya mengerti bahwa ada yang mati kalau kena, ada yang bisa bertahan hidup, dan ada yang kebal. Seperti itulah yang dimaksud anti berdamai. Dan itu hanya akan terjadi ketika pilihan paling sulit dilakukan, yaitu terjadinya herd immunity. Herd immunity adalah kalau kita gambarkan itu adalah sebuah survival dari manusia terhadap virus. Jadi kalau di pelajaran biologi dulu ada yang namanya seleksi alam. Nah, siapa yang kuat dia bertahan dan hidup, siapa yang rentan dia terserang dan kemudian mati. Dan ini korbannya sangat banyak. Dan itu sangat disayangkan kalau pemerintah mengambil langkah-langkah ini. Untuk itu harus dilakukan hal-hal yang
kita pahami, tetap sampai kapanpun kita harus tetap menjaga hal-hal yang kemarin sudah kita bahas. Jaga jarak, pakai masker, jaga kebersihan, jaga status imun, dan jangan stres. Ya. Nah, dalam sore hari ini saya akan bahas, kalau kemarin kita bahas tentang virus coronanya, sekarang kita bahas siapa sih yang diserang, kemana yang diserang, dan seperti apa sih. Jadi virus corona dia menyerang sistem pernafasan kita dari mulai depan, dari pintu masuknya ya, sampai ke paling terakhir yaitu di alveoli. Jadi sistem pernafasan kita adalah mulai dari hidung, kemudian saluran pernafasan atas, saluran pernafasan bawah, paru-paru, dan di dalamnya paru-paru nanti ada berbagai macam sampai yang paling kecil namanya alveoli. Nah, perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sistem pernapasan kita itu luar biasa. Baik bentuknya, sudah ada perlindungan, sudah ada sistem ya. Ada perlindungan dari mulai atas, udara yang masuk itu disaring oleh bulu hidung. Kemudian masuk ke dalam, dia akan dihangatkan. Ya, terus ke dalam lagi itu ada saluran yang kencang yang tidak bakalan kolaps atau kempes ya. Ada trachea. Nah, dia itu bentuknya seperti pipa tapi elastis, tetapi dia sangat kuat ya, jadi tidak bisa kempes dengan sendirinya. Kemudian ada lagi sistem lendir. Lendir di situ juga ada bulu-bulu halus, di dalamnya ada silia, ada sistem lendir. Di lendir itu ada makhluk hidup namanya makrofag ya. Kemudian nanti sistem yang ke dalam lagi ada namanya sistem pelindungannya sistem imunologis humoral ya. Ada sel B, ada sel T dan lain sebagainya. Itu baru sistemnya. Kemudian bentuk dan bentuknya tadi ya. Nah, sekarang seberapa besar sih sebetulnya alveoli atau sistem itu berjalan sampai ke alveoli itu seberapa panjang? Menurut literasi bahwa sebetulnya saluran yang dari pertama kita hirup hidung sampai ke alveoli itu panjangnya kalau diurut-urut, kalau disambung-sambung itu sebanyak 2400 km. Itu dari ujung kulon sana sampai nyebrang ke Bali itu masih lebih panjang saluran pernapasan kita ya, sampai ke tingkat alveoli. Terus berapa luasan paru-paru kita yang sedikit kelihatannya di dalam dada ini? Luasan paru-paru kita tuh kalau dijembreng itu luasnya hampir 150 sampai 200 meter persegi. Ya, sehalaman masjid lah. Itu paru-paru kita. Kemudian kemampuannya seperti apa? Kemampuan dia adalah 1 detik dia bisa menghirup ya, bisa mengolah udara menjadi oksigen hanya dalam waktu berdetik ya. Yang dihirup masuk masih ada campuran berbagai macam, terus dihirup oksigennya dikeluarkan menjadi CO2-nya. Itu hanya hitungan detik. Sangat cepat. Dan itu kemampuannya itu dalam 24 jam itu besarnya antara 500 galon. Galon itu galon yang besar itu yang 20 liter. 500 sampai 1000 galon. Tergantung kapasitas orangnya lain-lain. Jadi begitu hebatnya yang namanya paru-paru dan sistem pernapasan sampai dari atas sampai ke bawah. Nah, ini yang diserang oleh corona. Kalau corona itu menyerang, kapan sih dia akan menjadi tidak berguna? Ya ketika dia diserang dan sistem imunnya tidak bisa menahan, sehingga apa? Terjadi tenggelamlah kita, paru-parunya tenggelam. Banyak cairan yang terjadi akibat peperangan antara corona dan sistem imun di dalam saluran pernafasan ini mengakibatkan terjadinya lendir yang banyak sekali dan alveoli tenggelam. Udara yang tadinya gratis kita hirup itu mau kita beli seberapa pun nggak bisa diolah, nggak bisa dilakukan. Mau punya uang segunung tetap aja kita nggak bisa. Jadi itulah kenapa kita harus paham bahwa sistem pernafasan kita diserang oleh corona sampai kapanpun, dan itu tidak ada perdamaian ya, karena dia akan menyerang terus. Yang harus kita lakukan adalah menjaga sistem pernafasan kita, jangan sampai virus masuk, dan jangan kalau sudah masuk pun jangan sampai kita jatuh sakit. Kalau jatuh sakit pun usahakan kita bisa melawan sehingga kita bisa kembali sembuh. Jangan sampai kita kalah, tenggelam, dan kita meninggal hanya gara-gara kita tidak mampu melawan corona dan paru-paru kita tenggelam. Seperti itu untuk gambaran kesehatannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan bertanya dan kita tanya jawab bagaimana sih seharusnya kita mengatasi atau sampai kapan kita akan hidup dengan adanya corona ini. Kita akan bahas
tergantung dari pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau belum ada yang bertanya, menanggapi juga subjudulnya bahwa kita mau karantina atau terserah. Jadi itu tadi, ketika terjadi pelonggaran yang belum waktunya seperti saat ini, mending kita karantina dulu. Soalnya kita mau terserah, kita sudah tahan terhadap corona, ya silahkan, terserah aja. Tapi kalau menurut saya sementara ini kita mengkarantina diri dulu. Jangan ikut-ikutan euforia untuk juga kelonggaran PSBB, ikut ke mall dan lain sebagainya. Mending pilihannya adalah kita mengkarantina diri dulu, menahan diri lah sebetulnya. Paling tidak 10 hari ke depan. Ketika orang-orang sudah pada pulang ke rumah, orang sudah melakukan hal-hal yang atau mungkin muncul kasus-kasus baru yang lebih banyak, kita baru menyadari sehingga kita baru merasa beruntung kita tidak ikut terkena penyakit. Jadi pilihannya mungkin karantina diri dulu. Baik, sambil nunggu pertanyaan, boleh saya sampaikan bahwa apa yang terdengar terlihat kelihatannya mungkin serem ya, terus jadi skenario terburuk. Tapi sebetulnya seperti yang saya sampaikan dulu bahwa virus corona itu sangat berbahaya, mematikan, tapi tidak usah khawatir, tidak usah panik. Karena apa? Bisa dilawan. Sekali lagi bisa dilawan dan bisa dihindari. Ya tadi kita sudah punya, asal kita punya pengetahuan cara melawan dan menghindari, selesai. Karena apa? Tidak semua yang sakit itu meninggal. Ya, tidak semua yang terkena meninggal. Yang meninggal itu biasanya ada komorbid, ada penyakit bawaan yang lain, terutama pada orang-orang tua ya. Penyakit gula, penyakit asma, penyakit jantung, penyakit hipertensi, ya itu akan memperberat kondisi dan biasanya akan meninggal karena hal-hal yang menurunkan status imun karena stresnya juga itu. Jadi tetap biarpun kondisi seperti apa, corona kita lawan dengan mempertahankan sistem imun kita, tetap jaga jarak ya, rajin cuci tangan, pakai masker dan jaga social distancing, jangan stres ya. Oke, makasih. Baik, untuk Ibu Rina pertanyaannya ya, jadi bagus sekali. Memang new era atau yang baru itu ya kita seperti itu Bu. Jadi sebetulnya yang harus kita pikirkan tetap masalah penyakit dulu. Kalau kita masalah ekonomi ya itu biasanya nanti memang akan menjadi pilihan sulit pemerintah untuk melakukannya. Satu sisi ya dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati, ceritanya seperti itu. Nah, tetapi yang paling penting begini, kapan sih sebetulnya kalau kita melakukan PSBB atau boleh dilakukan? Ada 4 hal yang paling penting harus dilakukan ketika kita mau melakukan pelonggaran. Yang pertama, jumlah penurunan kasus sudah signifikan. Yang kedua, jumlah penambahan kasus sangat lambat. Yang ketiga, persiapan laboratorium pemeriksaan cepat yang terkonfirmasi sudah siap ya, banyak juga. Dan yang keempat, yang terakhir adalah persiapan tenaga medis dan sistem kesehatan. Kalau semuanya itu sudah ada dan siap, silahkan dilonggarkan. Itu pun dengan syarat tetap sama, tetap harus jaga jarak dan lain sebagainya. Artinya kegiatan dilakukan tapi tetap protokol kesehatan ini harus dilakukan. Masalah ekonomi bisa berjalan dengan seperti itu karena nanti ekonomi juga akan berubah. Ke depan itu nanti lebih banyak yang online, lebih banyak yang sistemnya tidak direct dan sebagainya, itu kenanya akan dipikirkan. Jadi mohon dalam memahami harus dipisahkan antara protokol kesehatan dan masalah ekonomi. Pemerintah mencanangkan ini memang akan jadi sulit ketika pilihannya harus dua-duanya berjalan. Itu permasalahannya. Tetapi kalau mau dua-duanya berjalan, semuanya harus disiapkan. Protokol PSBB dilonggarkan ketika 4 hal tadi sudah siap. Terima kasih. Untuk pertanyaan Bu Rina yang kedua, bagaimana kita harus bersikap? Ya sama seperti yang kemarin, kita tetap bisa berdamai dengan corona dengan cara tetap kita melakukan pakai masker, jaga jarak, tetap cuci tangan, tetap jaga kesehatan, status imun, jangan stres. Itu yang harus dilakukan, tetap seperti itu, waspada setiap saat ya. Karena akhirnya apa? Itu jadi pengetahuan kita, ada corona, jangan sampai kita menjadi tertular ataupun kita menularkan. Itu sikap kita, sehingga kita hati-hati di mana aja. Terima kasih. Untuk Mas Arief, ya semua virus akan melakukan mutasi dan mutasinya itu tergantung serangan yang menimpa dia. Ya, karena mutasi itu dilakukan sebagai bentuk survival virus untuk mempertahankan kehidupannya. Ya,
virus di mana-mana mutasinya ya berbeda, tergantung siapa yang musuhnya, siapa yang dihantamnya, itu pasti akan berbeda. Seberapa perbedaannya itu yang perlu dikaji ya. Nah, kalau Vietnam bisa melakukan itu, bisa dengan keterbatasan yang ada, karena dari awal Vietnam itu sudah sedia payung. Sebelum virus datang ke Wuhan, mereka sudah melakukan kebiasaan pakai masker, sudah melakukan kebiasaan mandi, itu sudah dilakukan, sehingga ketika ada kasusnya, pemerintah melakukan sedikit pengumuman, masyarakatnya sudah jadi habit. Indonesia enggak. Indonesia bilang virusnya enggak akan datang, virusnya enggak bakalan hidup. Begitu datang kita repot ya, kita kalang kabut sendiri. Itu yang terjadi. Perbedaannya Vietnam dan Indonesia, mereka sudah siap payung, kita tidak siap apa-apa. Terima kasih. Ya Ibu Rina, sekali lagi itu yang terjadi di pemerintahan kita di Indonesia ataupun di beberapa tempat yang ada pelonggaran ya. Perlu diketahui kalau kita mau belajar dari kasus terdahulu di Spanyol, pelonggaran terjadi, kasus terbanyak terjadi ketika terjadi pelonggaran, di mana ketika terjadi pelonggaran orang keluar dari lockdown itu status imunnya biasanya rendah, karena orang sering keluar juga itu memacu sistem imun juga. Nah, ketika sistem imun rendah, lockdown kedua mereka tidak bisa, banyak korban jatuh sangat banyak. Indonesia tunggu saja, kalau seperti ini kita akan lihat deh, kita evaluasi 10 hari ke depan seperti apa, apakah korbannya makin banyak, apakah makin sedikit, pasti akan lebih banyak. Ya sudah, kalau sudah lebih banyak begini Bu, kalau sudah lebih banyak, fasilitas kesehatan tidak mampu lagi menampung, dokternya mungkin juga ikutan sakit, ya sudah terserah mau gimana. Kalau sudah dokternya sakit, siapa yang mau ngerawat? Mau mati-mati aja, tinggal dipilih aksa, itu aja yang boleh dirawat, ini enggak, hanya orang pada mati di jalan, udah terserah. Seperti itu nanti akan kejadian, dan itu sudah kejadian di negara-negara lain seperti di Italia, di tempat lain itu kejadian seperti itu. Terserah, bukan karena dokternya tidak mau, tapi karena sudah tidak mampu, sudah tidak ada pilihan lagi, bahkan memilih orang mati yang masih hidup, mati itu benar-benar kejadian. Terima kasih. Baik, mungkin sudah tidak ada pertanyaan karena lagi pada masak dan sebagainya. Oke, saya kasih penutup saja. Itu ada gambar, yang satunya dokter mendorong virus, dan yang berikutnya ada polisi menahan orang-orang pada keluar. Itu ya maksudnya seperti ini, kita mau terserah atau tidak, itu orang keluar dari rumah itu bisa karena dua hal, karena dia tahu ilmunya atau dia sangat bodoh. Yang tahu ilmunya dia pakai masker, pelindung diri, jaga jarak dan sebagainya. Tapi yang sangat bodoh, dia akan karena tidak tahu, karena ngeyel, dia akan melakukan hal-hal yang justru nanti akan merugikan dirinya sendiri. Jadi tolong di situasi pandemik sekarang ini kita bisa bijak dalam melakukan hal-hal untuk menjaga diri kita maupun menjaga diri keluarga kita yang kita sayangi. Jadi tetap di rumah, kita tetap semangat untuk melawan corona dengan memperbaiki sistem kesehatan kita, dan juga doakan teman-teman medis untuk bisa bertahan, untuk bisa kuat, untuk bisa lebih turun kasusnya, sehingga kita semuanya bisa berdamai pada akhirnya dengan corona secara sesungguhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.